Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sedulur Simo, dimanapun Anda berada, semoga rahmat serta karunia selalu terlimpah dan tercurah kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah wa syukrillah kita dapat berjumpa kembali, tentunya masih di channel Simo SDSM. Di sini saya Bang Simo kembali akan mengijazahkan cara untuk melihat khodam pendamping, sekaligus untuk membuka kemampuan mata batin Anda. Ini memenuhi permintaan dari sahabat kita semuanya yang di situ masih penasaran bagaimana cara termudah untuk membuka mata batin ataupun untuk melihat khodam pendamping yang ada di dalam diri kita. Bagi Anda yang ingin mencobanya, silahkan, karena cara ini itu sangat cocok sekali diamalkan oleh orang awam sekalipun. Dan saya jamin, asalkan Anda melakukan apa yang akan saya jelaskan ini, pasti Anda itu bisa melihat khodam pendamping ataupun terbuka mata batin Anda. Caranya cukup simpel sekali, dan cara ini tidak akan pernah Anda temui kegagalan asalkan Anda itu benar-benar melakukan apa yang sudah saya jelaskan ini. Dan langsung saja, ini memenuhi permintaan dari sedulurku semuanya yang masih penasaran bagaimana sih sebenarnya rasanya mata batin terbuka. Seperti apa sih melihat khodam, seperti apa? Sebenarnya cara ini sangat simpel sekali. Baiklah, langsung saja akan saya ijazahkan kepada sahabat sedulurku semuanya dimanapun Anda berada. Namun seperti biasa, sebelum saya ijazahkan salah satu pengetahuan ini, alangkah baiknya, alangkah afdolnya bagi kawanku semuanya yang kebetulan singgah di channel ini dan belum subscribe, silahkan terlebih dahulu klik tombol subscribe yang ada di bawah video saya ini. Baiklah, terima kasih. Langsung saja untuk cara termudahnya, yaitu untuk mengaktifkan indera keenam mata batin ataupun untuk melihat khodam pendamping yang ada di dalam diri Anda kalau Anda memiliki. Pertama, di sini saya akan menyarankan kepada sahabatku semuanya untuk menyiapkan wewangian terlebih dahulu. Seperti apa? Intinya Anda itu memakai minyak wangi. Tujuannya apa sih? Tujuannya apa? Karena di situ supaya kita bisa mendapatkan ketenangan ataupun keheningan. Karena apa? Ketika Anda hendak membuka mata batin, situasi kondisinya itu harus tenang. Silakan bersuci terlebih dahulu, dan setelah itu selesai, siapkan ruangan khusus, baik itu di kamar Anda. Dan ingat, patut Anda perhatikan suasana penerangan itu harus remang-remang saja, tidak boleh terlalu terang. Dan setelah itu Anda dapati, maka Anda boleh langsung dengan melakukan duduk sila. Duduk sila, di situ Anda bacalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim berulang-ulang kali. Kenapa memakai amalan ini? Tujuannya sebagai perlindungan diri Anda ketika ada jin-jin yang usil mengganggu diri Anda. Jadi di sini Anda zikirkan terus-menerus. Namun saya menyarankan agar sahabatku semuanya menggunakan teknik ini itu hanya di kondisi di saat Anda itu sudah sangat kantuk. Kalau Anda melakukannya di saat kondisi sangat ngantuk, Anda akan cepat sekali melihat terbuka mata batin Anda ataupun melihat khodam yang mendampingi diri Anda. Anda baca terus-menerus dengan kondisi yang sudah saya jelaskan tadi sampai Anda mendapatkan keheningan ataupun ketenangan. Ingat, mata boleh terbuka ataupun boleh tertutup. Ketika Anda membuka mata Anda, namun di situ kelopak mata itu tidak dibuka penuh. Jadi sayup-sayup saja pandangan Anda.
nanti ketika sayup-sayup, Anda akan bisa melihat fata morgana ataupun energi di sekitar Anda. Kalau tertutup, silahkan. Yang penting Anda fokus hanya di ruangan ini. Pikiran Anda hanya di sini saja. Kuncinya adalah ketenangan. Dan ketenangan itu bisa didapat ketika Anda tidak takut. Dan di saat kondisi Anda nanti sudah sangat kantuk sekali, pertahankan situasi itu. Karena umumnya ketika di situasi itu, mata batin itu mulai perlahan-lahan terbuka. Seperti apa? Seperti Anda sekilas, sepintas itu melihat satu penampakan di sekitar ruangan Anda dengan keadaan mata tertutup. Kalau dalam keadaan mata terbuka ataupun sayup-sayup, Anda akan melihat berbagai macam bayangan di sekitar Anda. Dan salah satu contoh, ketika Anda memiliki khodam, biasanya khodam tersebut itu akan secara otomatis muncul di dekat Anda. Ketika di situasi itu Anda sangat ngantuk sekali dan Anda tanpa sadar tertidur, maka di situ ketika nanti tersadar dan terbangun, maka di situ ketika di kondisi mata terpejam, maka jangan dibuka. Lakukan seperti itu berulang-ulang kali. Ini tujuannya adalah untuk melatih konsentrasi ketenangan Anda. Apa yang terjadi ketika Anda melakukan teknik ini? Anda akan semakin cepat untuk membuka mata batin Anda. Dan Anda akan semakin mudah untuk melihat khodam yang ada di dalam diri Anda. Misalkan Anda memiliki khodam pendamping. Situasi seperti apa yang bisa menjadikan seseorang itu mudah dalam membuka mata batin? Yaitu yang sudah saya jelaskan tadi. Ketika Anda gagal, artinya Anda tidak memahami apa yang sudah saya jelaskan ini. Dan ketika Anda ingin mencoba bahwasanya teknik ini tidak akan pernah gagal, itu Anda boleh menemui saya. Maka akan langsung saya bukakan mata batin Anda, asalkan di situ Anda benar-benar serius. Jadi sebenarnya membuka mata batin, melihat khodam pendamping itu sangat mudah sekali. Dan bagaimana cara untuk menutupnya? Biasanya ada orang yang bertanya bagaimana cara untuk menutupnya. Padahal mata batin pun belum terbuka. Bagaimana cara untuk menutupnya? Menutupnya adalah Anda tidak usah menggunakan kemampuan mata batin Anda. Secara otomatis itu akan tertutup dengan sendirinya. Sebenarnya mata batin itu apa sih? Insting batin, kepekaan batin. Sehingga kepekaan batin itu kadang itu bisa muncul gambaran ataupun suara ataupun petunjuk. Dan yang salah sebenarnya adalah ketika kita itu mengonsentrasikan batin kita itu kepada makhluk alam sebelah, bukan kepada yang di atas. Jadi ketenangan batin itu sebenarnya baik sekali. Spiritual seseorang untuk mendapatkan ketenangan, bermakrifat kepada yang di atas. Sebenarnya tergantung dari tujuannya orang tersebut. Dia menggunakan kemampuan mata batinnya. Lah yang dicari cuma jin ataupun khodam ataupun yang lainnya. Dia tidak menggunakan kemampuan batin ataupun spiritualnya untuk mendapatkan ketenangan ataupun untuk berdoa. Sebenarnya adalah karena dia memperhatikan hal sekitar, tidak fokus dengan niat tujuannya. Jadi sebenarnya mata batin itu baik, asalkan bagaimana cara dia menggunakan untuk apa. Jadi sudah jelas saya rasa bagaimana cara untuk melihat khodam pendamping ataupun untuk membuka mata batin, baik itu untuk pemula. Dan saya jamin cara ini itu paling ampuh dari cara yang pernah saya pelajari. Jadi tidak hanya satu ataupun dua kali cara. Banyak sekali bahkan dari saya belajar, ternyata dengan cara sederhana ini bisa digunakan untuk membuka kemampuan mata batin. Anda jangan kaget ketika nanti menggunakan kemampuan membuka mata batin ini ataupun melihat khodam ini, Anda akan melihat penampakan dari alam sebelah. Intinya fokus Anda itu ingin sekedar membuktikan, ingin sekedar melihat saja,
ataupun Anda di situ memang tujuannya hanya untuk mempertebal keimanan Anda. Jadi niat seseorang itu berbeda-beda. Baiklah, kurang lebih seperti itu ijazah beserta ilmunya, cara untuk melihat khodam pendamping ataupun cara untuk membuka kemampuan mata batin Anda. Cocok digunakan oleh orang awam sekalipun. Ketika Anda gagal, berarti di situ Anda tidak menggunakan teknik ini, pertama, dan Anda hanya sekedar komen, namun tidak mempraktekannya, dan memang Anda tujuannya memang hanya untuk mengkritik. Saya tahu betul cara kerja sebuah ilmu, sehingga di situ saya berani mengijazahkan. Jadi memang sangat sulit sekali menemukan bagaimana cara untuk membuka mata batin. Membuka mata batin itu tidak terfokuskan kepada doa, mantra, amalan, itu tidak terfokus ke situ. Ketika Anda terfokus ke situ, maka saya pastikan gagal. Terfokusnya ke apa? Fokusnya adalah cara. Caranya bagaimana? Urut-urutannya bagaimana? Jadi seperti itulah ijazah yang bisa saya bagikan kepada sahabatku semuanya dimanapun Anda berada. Maaf sedikit saya tegaskan karena memang harus seperti itu ketika seorang guru memberi pelajaran pengetahuan tentang sebuah ilmu kepada muridnya. Barakallah, semoga pengetahuan ini bermanfaat untuk saudaraku semuanya dimanapun Anda berada. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan jika ada pertanyaan dari pengetahuan ilmu ini, sahabatku semuanya bisa tinggalkan komentar. Dari saya Bang Simo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.